ini bicara tentang penghasilan Pak Ahmad. Iya. Nah, kira-kira selama ber-YouTube itu penghasilan paling besar sebulannya berapa Pak? Apa kabar Pak Amar? Kabar baik, kurang tidur aja. Eh, Sebelumnya izin Pak Amar, kami ingin Yap. memberikan informasi bahwa peserta kita ini ada 30 orang dari kelompok tani hutan. Jadi mereka ini adalah masyarakat yang bersinggungan dengan hutan. Di samping mempromosikan produk, mereka diharapkan dalam kegiatan ber-YouTube-nya juga nantinya memberikan pesan-pesan konservasi ya. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan Pak. Siap, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di meeting Zoom. Jadi di sini Amar bakal memberitahu cara sebenarnya Pak ya, cara menjadi YouTuber Pak ya. Jadi cara menjadi YouTuber tuh sebenarnya yang pertama sih niat. Yang kedua memang harus mempunyai ide yang kreatif sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pengen buat gitu ya. Jadi kalau di pengalaman Amar kan di kebanyakan sih dunia satwa liar. Jadi memang eh, kontennya tuh konten-konten yang berbahaya, tapi di sisi lain juga memberikan edukasi kepada masyarakat karena memang banyak yang belum tahu gitu kan. Misalnya dari jenis-jenis ular, gimana cara nangkapnya, terus gimana cara menanganinya jika masuk rumah atau jangan segala berbagai macam. Jadi Amar tuh nge-YouTube udah dari tahun baru dari tahun 2019. Berarti sekarang udah hampir 3 tahun, 2 tahun setengah Pak ya, kurang lebih. Jadi selama nge-YouTube itu memang kontennya itu kebanyakan sih dunia satwa liar. Jadi kebanyakan penonton itu lebih suka dengan konten yang menegangkan, membuat aksi yang sedikit berbahaya. Ya walaupun Amar memang sudah berkecimpung di dunia reptil itu udah lama, jadi udah tahu gimana harus berhadapan dengan ular, dengan buaya, itu udah tahu semua. Jadi itu Pak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen membuat konten YouTube, disesuaikan dengan uh, ide atau dengan apa yang Ibu atau Bapak itu bisa lakuin gitu. Misalnya di hutan kan bisa bisa membuat di hutan itu kan membuat tips atau cara yang membuat orang itu yang awalnya nggak tahu bisa jadi tahu. Misalnya kalau di dalam di hutan itu kan pengenalan hutan gitu ya atau sebagainya. Jadi membuat mereka tuh jadi penasaran, jadi tahu. Kalau dari madu itu bisa nggak ya? Ya, Bisa ya. Di cara memanen lebah madu itu bagaimana itu sebenarnya banyak yang belum tahu gitu. Karena memang dari hutan sendiri kan pasti bisa membuat gitu. Jadi memang harus dilakukan dengan ide kreatif. Jadi kalau Amar kan kontennya kan tentang dunia satwa liar, jadi otomatis memang pengambilan gambar itu yang pertama kameramen memang harus punya nyali untuk mendekat mengambil gambar. Jadi kameramen Amar tuh mengambil gambarnya itu ya memang harus sedemikian dekat, tapi tetap Amar awasin bagaimana biar kameramen itu tidak tidak apa ya tidak terkena serangan oleh buaya atau ular. Jadi pengambilan gambar itu sangat gampang banget. Yang penting tidak lari dari satu objek gitu. Karena punya kameramen. Jadi kalau misalnya pengen misalnya sendiri nggak ada kameramennya, nggak ada yang megang kamera, itu kameranya bisa ditaruh. Kalau kamera ditaruh kan otomatis tuh media yang bakal kita bahas itu biasanya itu memang media misalnya tips atau cara membuat sesuatu itu kan bisa menggunakan kamera itu ditaruh aja gitu Pak. Gitu, Bu. Jadi tidak perlu banyak ini pergerakan, cukup duduk dan terus duduk terus di depannya objek meja atau HP itu sebenarnya sudah bisa. Jadi cara pengambilan gambarnya itu kalau misalnya sendiri itu usahakan tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, tapi ngepas videonya tuh ngepas banget di badan. Misalnya kepalanya tidak terlalu lewat kamera atau setengah badan, yang penting jaraknya itu dekat. Jadi objek yang bakal kita bahas itu terlihat oleh kamera. Jadi kameranya itu bisa bisa lurus di depan wajah, bisa
atau agak menurun mengarah ke satu objek. Jadi kita bisa ngomong tapi yang bergerak hanya tangan. Itu bisa begitu. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan? Ini Silakan, kalau Bu. kita Ya, membuat video dengan sendiri tanpa orang lain di depan kita kan, Ya. ya untuk mendapat suara. Terus kalau dengan orang lain suara kita kurang kedengaran, gimana caranya tuh Pak? Usahakan kalau misalnya Ibu pengen buat video, usahakan jangan dekat tempat yang ramai. Karena bakal mengganggu banget suara Ibu itu bakal nggak kedengeran. Kalau misalnya ada suara motor lewat itu bakal nggak enak banget didengar sama penonton gitu, Bu. Jadi memang harus tahu. Terus yang kedua bisa menggunakan handsfree. Jadi handsfree-nya itu Ibu colok aja ke HP, taruh di telinga, Ibu bisa ngomong. Itu sudah suara Ibu itu udah sangat kuat untuk masuk di dalam video gitu. Saya ini tidak di keramaian Pak, saya kan hutan wisata mangrove. Jadi di wisata itu yang membuat video. Kalau ketika orang lain yang memvideo kita, suara kita itu tidak begitu kuat. Gitu. Itu kalau bisa jangan terlalu jauh kayak yang amat tadi. Yang pegang kamera itu jangan terlalu jauh sama Ibu karena itu bisa mengganggu. Karena Ibu itu menerangkan apa yang Ibu, misalnya Ibu pegang atau menerangkan apa yang di sekitar Ibu, usahakan kamera itu jangan terlalu jauh, gitu aja Bu. Terus yang kedua bisa menggunakan satu HP, tapi Ibu pegang. Jadi suara Ibu itu Ibu rekam, nanti pas mau proses pengeditan, suaranya itu bisa disambungkan lagi di videonya gitu. Jadi suaranya itu double. Tapi suara yang dari kamera yang pegang kamera itu dimatikan. Jadi suara Ibu yang dimasukkan ke pas pengeditan video gitu. Jadi suara Ibu itu jelas. ya gimana Bu Lanjut, Nur? Pak. Lanjut ya. Lanjut Pak. Ya. Ada lagi yang lain mau bertanya? Kalau enggak saya mau tanya. Nah, ada? Baik, menjelang teman-teman nih mau bertanya dulu nih. Saya mungkin bertanya nih, mudah-mudahan mewakili pertanyaan dari teman-teman. Begini Pak Amar, orang kan kadang-kadang menjadi khawatir ketika misalnya baru memulai itu banyak yang mau dipikirkan ya. Apakah kualitasnya bagaimana, kualitas videonya bagaimana, apakah ada yang menonton. Nah, pengalaman dari Pak Amar ketika pertama kali mencoba YouTube itu bagaimana sehingga bisa sampai hanya dalam waktu ini tidak kurang dari 3 tahun ini bisa subscribernya sampai 300.000. Jadi awal mulanya itu memang pakai HP. Jadi HP-nya itu memang Amar taruh di depan Amar. Jadi ketika memulai ngomong di depan kamera sendiri itu grogi, sangat grogi dan banyak kata-kata yang salah. Jadi memang harus pertama-tama itu memang harus ngapal ke apa yang harus disampaikan. Karena memang ya baru pertama kali. Sebelumnya memang ngomong di depan orang banyak itu Amar bisa banget, sangat gampang. Tapi pertama memulai di YouTube itu agak grogi. Jadi groginya itu ya lupa-lupa ingat kata-katanya gitu. Jadi tiap orang yang pengen jadi YouTubers itu ketika sudah menjadi YouTubers itu dia akan merubah karakter sebenarnya Pak, Bu. Dia merubah karakter dari cara berbicara, cara mentalnya juga pasti bakal berubah dari awal dan ketika sudah memulai berkecimpung di dunia video di YouTube itu. Berarti pertama kali awal YouTube itu berarti ngambil gambar sendiri, Pak? Ngambil gambar sendiri. Selagi masih bisa sendiri, itu kita Amar HP-nya itu Amar taruh aja pakai TikTok. Jadi media yang Amar jelaskan ke kamera itu terlihat juga sama kameranya gitu. Jadi nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Jadi penonton tuh tahu apa yang Amar sampaikan tuh tahu. Berarti artinya sebenarnya ketika kita mau membuat video tanpa bantuan orang pun sebenarnya bisa. Bisa, ya? Tergantung apa yang akan kita buat gitu. Nah, dari pertama kali nih Pak Amar pertama kali mengupload video. Nah, untuk mencapai monetisasi itu berapa lama ya kira-kira Pak? Kemarin kurang lebih 1 tahun baru nyampe monetis 1 tahun. 1 tahun ya berarti tidak itu juga ya. Maksudnya ini juga
bisa menjadi apa gambaran juga bagi teman-teman. Jangan nanti menyangka nanti 1 bulan kita nge-YouTube langsung bisa gitu. Ya, Nah kalau dalam 1 tahun itu Pak Amar suka dukanya bagaimana? Apakah pernah rasa-rasa misalnya kayaknya nggak berhasil ini, berhenti sajalah gitu? Ada nggak kira-kira perasaan seperti itu? suka dukanya sih kalau baru pertama kali nge-YouTube itu memang ya kita kan harus mencari penonton. Ya. Begitu. Jadi Amar tuh prinsipnya dari pertama kali YouTube, Amar nggak pengen subscribernya tuh banyak, tapi banyak yang nonton. Itu lebih bagus karena semakin banyak yang nonton nanti jumlah subscriber akan mengikut. Jadi kalau misalnya banyak orang yang mau YouTube itu pengen cari subscriber banyak itu sebenarnya salah sebenarnya. Jadi memang harus banyak cari penonton dulu baru cari subscriber gitu. Karena subscriber itu bisa dibikin sendiri, Pak. Kalau penonton kan kita kan nggak bisa. Jadi memang harus banyak yang nonton itu lebih bagus. Nah kalau dalam mencari subscriber Pak Amar pernah melakukan ini enggak? Saling subscribe gitu? Nggak pernah. Saling subscribe nggak pernah. Karena itu bakal percuma. Percuma dia subscribe tapi nggak nonton. Lebih baik banyak yang nonton dia nggak subscribe. Gitu. Nah, kalau untuk mendapatkan penonton nih kan kadang-kadang kan harus dipromosikan. Ya, kalau Pak Amar ini apakah setelah membuat video nanti mengcopy atau mengirim linknya ke grup WA atau misalnya Facebook atau bagaimana? Atau membiarkannya secara alami saja? Kalau promosi pasti ada ketika kalau masih awal-awal dulu sering promosi gitu kan. Tapi kalau sekarang kan sudah langsung terbagikan sendiri gitu kan ke Facebook juga ada. Jadi udah random aja gitu. Jadi ketika kita ngupload video terus kita saling linknya itu ke Facebook itu kan banyak teman-teman yang membagikan. Jadi udah terbantu sih sebenarnya. Nah, kalau ini biasanya kalau teman saya cerita ya, kalau dia tuh bukan untuk ini sih, bukan untuk subscribe sih. Kalau di TikTok itu kan ada mengundang teman gitu kan, dia dapat uang. Nah, kalau teman saya itu biasanya supaya bisa dapat memastikan bahwa orang betul-betul mengundang dengan kode dia itu malah langsung temui orangnya, hanya udah pernah install TikTok belum? Kalau belum dia langsung sini saya bantu gitu, langsung dimasukkan. Nah, kalau untuk dalam mencari subscriber, apakah pernah juga seperti itu? Misalnya ada teman, ini YouTube saya subscribe dong gitu, pernah nggak Pak? Kalau dulu sih paling ada baru awal dulu ya kan. Ya paling bagikan link, bantu subscribe itu dulu sering gitu kan. Cari dukungan gitu sebenarnya. Tapi kalau sekarang sih enggak lagi. Berarti kalau sudah besar itu maksudnya sudah penontonnya setianya sudah ada, itu udah aman berarti ya? Udah penonton setianya itu udah alhamdulillah udah ada. Nah, dalam waktu 1 tahun itu, kan uh, uh, untuk 1 bulan pertama itu kira-kira dapat berapa subscriber Pak? Atau bulan pertama dulu nggak nyampe 100 kalau nggak salah. 1 bulan pertama Ya 1 bulan 100 ya? pertama YouTube tuh nggak nyampe 100. Hmm, berarti istilahnya ini bukan ini ya, bukan uh, kita ngupload video itu mengharapkan tiba-tiba banyak subscribernya gitu, nggak bisa juga berarti ya? Nggak Nah, bisa sih sebenarnya. Nah, untuk kan biasanya kan YouTube itu kan ada merekomendasikan video-video tertentu. Ya Nah, Pak Amar kira-kira video-video yang melejit itu yang keberapa kira-kira video yang keberapa upload gitu? kalau video keberapanya sih nggak tahu Pak ya. Soalnya kalau memang YouTube itu kadang dia ketika kita ngupload video itu kadang direkomendasikan, kadang enggak. Karena sekarang sistem YouTube itu udah berbeda dibanding dulu. Gitu Pak. Jadi tergantung tergantung pas baru pertama kali ngupload itu seberapa banyak orang yang nonton. Biasanya YouTube ngeliatnya dari situ. Jadi ketika memang durasi penontonnya itu banyak, itu dia bakal direkomendasikan sama YouTube dan yang nonton malah banyak banget. Oh, seperti itu ya. Iya, Jadi algoritmanya pokoknya kita berusaha bahwa video kita betul-betul ditonton orang, orang tertarik. Mungkin ada ini nggak pengaruh, misalnya dia nonton, kemudian like-nya juga banyak, komennya juga banyak. Apakah itu juga akan mempengaruhi bahwa YouTube video kita itu akan direkomendasikan oleh YouTube?
Sebenarnya rekomendasi itu kan tergantung konten sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau pengen ngalahin sistem YouTube itu memang harus sering banget ngupload video ke YouTube. Jadi kita bakal ngalahin sistem YouTube. Kalau cuma ngupload itu sekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali itu bakal susah banget. Paling tidak itu seminggu 3 kali atau 4 kali kalau di YouTube. Berarti dalam 1 minggu itu bisa sampai 4 kali ya? Kalau Amar sih seminggu 3 kali. 1 minggu 3 kali ya. Nah, dalam ininya Pak Amar, dalam jenis konten videonya. Nah, ini kan kadang-kadang kan orang videonya tidak satu tema. Nah, sebaiknya bagaimana? Kira-kira kelemahan, kebaikan dan kekurangannya apa kira-kira ketika temanya fokus terhadap sesuatu atau misalnya temanya random saja? Kalau bisa sih nge-YouTube itu temanya itu jangan beda-beda karena penonton bakal bingung. Jadi misalnya kalau misalnya beda-beda kontennya dia bakal bingung. Karena ketika kita ngupload misalnya 100 video, dia bakal tertarik dengan 100 video itu terus. Jadi ketika kita mengupload video yang lain, penggemar yang video yang 100 yang udah 100 kali nonton tuh udah bingung. Ini konten apa gitu kan gitu. Jadi memang harus kalau bisa sih harus sama gitu. Tapi tetap di satu bidang misalnya di kehutanan ya kehutanan. Nah, terkadang-kadang ini Pak Amar kan di bidang, kalau saya lihat kan banyak tentang mencari ular gitu misalnya di lapangan atau misalnya melakukan pelepasan liaran gitu kan. Nah, kalau kita ini teman-teman kan ya ada beberapa produk ini misalnya produk-produk dari sirup misalnya. Kira-kira kalau menurut pandangan Pak Amar misalnya, tentu kan tidak mungkin bahwa konten-konten seperti Pak Kadar misalnya kan tidak mungkin konten-kontennya melulu tentang cara pembuatan sirup, tentu harus ada variasi-variasinya. Nah, kalau menurut pandangan Pak Amar, video-videonya itu variasi-variasinya itu bisa bagaimana cara memvariasikan, tetapi dia tetap dalam satu tema. Kalau misal pembuatan sirup ya paling hanya beberapa video aja sih Pak sebenarnya. Iya. Tapi yang jelas tuh misalnya pembuatan sirup. Ya. Habis itu besok konten tentang cara perbaiki motor itu kan udah jauh banget. Iya. Jadi memang harus ya setidaknya itu tidak terlalu jauh dengan yang dikerjakan. Berarti misalnya membahas kan sirup itu kan dari pedada misalnya. Iya. Membahas tentang pohonnya boleh juga. Boleh nggak? Bisa, sangat bisa. Tapi yang paling penting ketika bikin video YouTube itu judul sama foto sampul video YouTube-nya itu harus memang dibikin sedemikian rupa biar orang penasaran. Kalau misalnya buka YouTube itu kan ada gambarnya tuh ya. Thumbnail itu ya. Thumbnailnya itu ada thumbnailnya, itu harus semenarik mungkin. Karena orang akan melihat di situ baru bisa ngelihat videonya. Jadi kalau misalnya thumbnail itu nggak menarik, orang nggak bakalan lihat. Berarti strategi. Ya silakan Bu Nur, silakan mau tanya Bu Nur. Bukan, tampil contoh tema itu bisa Pak Amar tampilkan di sini dilihat oleh kawan-kawan gitu. Oke, mungkin saya akan coba nih sharing channelnya Pak Amar ya mungkin ya. Sebentar saya akan tampilkan ini channel. Nanti teman-teman kalau tapi harus janji dulu Bu Nur. Nanti kalau sudah lihatkan channelnya harus like and subscribe ya. Masalah itu aman lah tuh Pak. Nanti udah ditampilkan kan tidak di subscribe pula nanti kan. Nah ini saya mungkin teman-teman mungkin nanti Pak Amar juga bercerita lah tentang ini channelnya Pak Amar sendiri ya. Nah seperti ini channelnya kira-kira. Nah mungkin bisa diceritakan Pak, ini kan ada thumbnailnya nih kan Pak Amar kan bercerita tentang thumbnail, mungkin bisa jelaskan antara hubungan isi dengan tampilan thumbnail yang ada di. Kalau thumbnail itu kan sebenarnya inti dari video, tapi yang berupa dia pendek, tidak terlalu panjang. Jadi thumbnail itu nggak perlu panjang-panjang, memang harus pendek. Jadi orang penasaran. Kalau judul memang sedemikian rupa dibikin biar orang tuh menarik. Kalau di dunia binatang memang judulnya memang harus begini Bang. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya di luar konteks misalnya di dunia hewan, sedemikian rupa memang harus dibuat semenarik mungkin.
Nah, kalau ini Kalau kan kalau bisa, misalnya cara membuat sirup gitu kan, ya. ya jangan bikinnya tuh jangan terlalu lurus-lurus banget kayak cara membuat sirup, jangan begitu kalau misalnya pengen rame gitu kan. Misalnya ternyata begini cara membuat sirup ala ini gitu. Jadi orang bakal menarik. Berarti judulnya itu yang kira-kira yang wah gitu. Judul Maksudnya wah juga thumbnailnya juga. Kalau misalnya di makanan itu memang makanannya itu memang harus difoto dengan jarak yang sangat dekat. Jadi berarti orang kalau misalnya kontennya makanan, ya dibikin fotonya itu dekat banget. Tapi jangan gelap. Foto makanan itu jangan gelap. berarti harus mengandung tanda tanya ya. Kayak ini misalnya yang di ujung ini Pak Amar. Dan ini apa nih? Waduh kena hadang di Ah, hutan lebat. Nah, ini sedangkan judulnya nih As Astag 4 astaga, Astaga sebenarnya, tapi dia astaga. dibikin Karena di YouTube kalau dibikin astaga angka-angka A belakangnya itu bahaya. Oh gitu. Karena di YouTube itu kita dari judul sama thumbnail kata-katanya ada yang tidak sesuai itu bisa bisa dolarnya bisa kuning pelanggaran. Jadi makanya Oh kadang setiap seperti YouTube itu. itu ada judulnya binatang, itu ada di judul atau di thumbnail itu kata-kata jadi angka A, bisa jadi angka 4. Kembali ke YouTube-nya Pak Amar ini. Jadi thumbnail itu eh, memiliki ini ya pengaruh yang Sangat sangat besar. besar ya. Nah, kalau dari pengalaman Pak Amar ini dalam pembuatan thumbnail ini, tips-tipsnya gimana kira-kira supaya tadi yang pertama tidak ini kan banyak angka empatnya nih Pak, nggak nyangka. Ya, Itu nggak boleh juga seperti itu. nggak boleh sebenarnya takut. Jadi makanya diganti. Pokoknya kata-kata yang berbau seperti mengancam atau menakutkan itu sebenarnya diganti sih satu angka aja. Gitu. Nah, kalau Izin Pak, dalam enggak Pak? gimana? Ada yang bertanya? Izin enggak Pak? Silakan Mangga, silakan Mangga, silakan. Pada Pak Amar nih Pak. Siap. Silakan. Masalah thumbnail ini Pak, apakah YouTube udah menyediakan thumbnail atau kita dari aplikasi dari Play Store? Kalau dari aplikasi Play Store, apakah yang ada gratisan atau yang berbayar yang bagusnya Pak? Oke, terima kasih Pak. Kalau thumbnail kita bikin sendiri, Pak. Balik ke channel Pak Amar ini, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa penting ya thumbnail ini untuk menarik para penonton untuk bisa mengklik. Nah, baik dalam penggunaan kamera ini Pak Amar. Nah, sebaiknya nih bagi teman-teman mungkin belum punya kamera yang inilah ya seperti Canon dan sebagainya. Nah, sebaiknya bagaimana? Apakah bisa kita tetap memakai Android, tetapi kualitasnya tetap bagus? Bisa. Dulu Amar malah pertama kalinya YouTube pakai HP. Itu berapa lama Pak Amar? Setahun lebih. Setahun lebih. Berarti pakai aman HP. ya? Aman. Berarti tidak harus kita misalnya kalau lihat-lihat. Nggak harus langsung mau YouTube langsung beli kamera. Kalau pasti jangan, takutnya nanti malah nggak ini ya misalnya nggak berjalan YouTube kan sayang kameranya untuk beli mahal-mahal. Pakai HP sendiri sebenarnya bisa. Berarti nanti kalau sudah ada penghasilan baru kita beli kamera. Terus selagi waktu berjalan ya nanti bertambah beli kamera atau beli HP yang kameranya itu sudah banyak sih sekarang HP yang murah-murah kameranya itu udah kayak pakai Canon, udah kayak Sony gitu banyak. Nah, kalau sekarang Pak Amar setelah berhasil ini, sekarang pakai merek apa Pak Amar? Kalau sekarang udah ganti kamera sih, yang kedua pakai Sony. Pakai Sony. Iya. Baik Pak Amar, ini mungkin biar sebagai ini juga sih sebagai ini kalau nggak dijawab nggak apa-apa juga sih Pak Amar. Kalau tidak berkenan nggak dijawab nggak apa-apa juga. Ini bicara tentang penghasilan Pak Amar. Iya. Nah, kira-kira selama ber-YouTube itu penghasilan paling besar sebulannya berapa Pak Amar? 50 juta. 50 juta ya? Iya. Nah, kalau misalnya penghasilan rata-rata? Rata-rata di atas 15, di atas 20. Kalau penghasilan paling kecil? Paling kecil kan, karena dulu kan kalau YouTube itu kan memang paling kecil tuh 1.300.000 baru bisa masuk rekening. Jadi kalau misalnya cuma 1,2
sekian nggak nyampe 3 berarti ya nggak bisa masuk rekening. Jadi emang harus ngupload lagi untuk gajian bulan depan. Baik. Berarti profesi menjadi YouTuber itu juga inilah ya, maksudnya bisa untuk pekerjaan lah ya Pak Amar ya. Bisa. Ahmad juga nge-YouTube sebenarnya dapat uang itu juga mungkin karena bonus ya. Bonus karena yang pertama memang Ahmad niat banget, yang kedua memang kontennya sih kebanyakan ya ada edukasinya. Jadi ya sambil. Nah, dan mungkin juga ini kalau tadi dari pembicara yang sebelumnya juga mengatakan kalau bisa sesuai dengan hobi gitu. Ya, sesuai dengan hobi itu sangat lebih bagus sebenarnya. Nah, selain penghasilan dari iklan YouTube sendiri, itu kira-kira Pak Amar ada nggak penghasilan di luar itu, misalnya endorse atau yang lainnya seperti itu? Kalau endorse belum pernah terima, cuma memang udah ada beberapa yang nawarin, cuma nggak terima. Nah, kenapa pula itu tak diterima Pak Amar? Endorse-nya dari game, dari aplikasi kayak judi gitu, jadi nggak mau nerima. Nggak sesuai lah ya dengan apa Nggak kita sesuai, ya. iya. Kalau misalnya endorse-nya mungkin pakaian lapangan, mungkin masih bisa juga. Mungkin masih bisa. Iya. Apakah ada pertimbangan nih Pak Amar? Misalnya ini nggak sesuai ini dengan tema channel kita, takutnya nanti view-nya jadi kurang, itu ada nggak pertimbangan? Biasanya bakal berkurang. Karena orang bakal ngelihat apa yang kita upload, dia suka, itu bakal pasti kita akan upload, bakal ditonton terus. Kalau misalnya Amar kan di dunia ular nih, dunia satwa liar. Ya. Nah, habis itu Amar ngupload kayak apa ya, keseharian lagi mandi di pantai gitu, pasti orang bakal kurang. Oke, Penontonnya pasti bakal berkurang. Iya. Berarti kita nggak boleh lari dari tema yang Iya, nggak boleh lari dari tema, yang penting tetap satwa liar. Berarti kita tetap konsisten lah. Misalnya bapak-bapak dan ibu sekalian ini kan ada yang misalnya dari Tahura ini, Taman Hutan Raya. Mungkin kontennya kan nanti seputar tentang keadaan Tahura. Gitu kan. Berarti dari hari ke hari memang yang harus diupload itu misalnya, ini saya gambarkan saja misalnya, pertama misalnya tentang pengunjungnya, terus misalnya tentang keadaan alamnya. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan Taman Hutan Raya. Apakah seperti itu, Bang? Ya bisa sebenarnya gitu. Kalau di Tahura kan ya sesuai dengan apa yang dikerjain sebenarnya juga bisa di Tahura kan. Kalau misalnya patroli ke lapangan gitu, itu bisa jadi konten. Nah ini kan teman kita kan ada yang dari Tahura nih Bang. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Amar nih, kalau teman-teman dari Tahura ini pengen buat konsep videonya bisa disukai. Nah kalau menurut pengamatan Pak Amar nih, nah, kalau Pak Amar kan sudah lama, sudah tahu, kira-kira sudah tahu trik-triknya. Kira-kira yang tergambar sama Pak Amar ketika di Tahura itu konten-konten yang kira-kira yang berhubungan dengan konservasi lah ya, yang kira-kira bisa banyak view-nya. Kira-kira konsepnya bagaimana? Kalau di Tahura sih, kalau dari Amar sih kan banyak ini ya. Kalau pas satwa liar di sana ya, kalau satwa liar terus ada gajah juga sana ya kan, konflik. Itu sebenarnya bisa kayak misalnya ketemu gajah masuk di sini, kotoran gajah, terus gajah yang lagi konflik di perkebunan warga itu sebenarnya bisa jadi konten. Tapi kan di sisi lain kan memang harus mungkin izin dulu gitu ya, izin sama atas, takutnya kan kalau misalnya ngambil video harus diupload takutnya kan masalah. Ini yang ngambil gambar memang orang dalamnya nih Pak Mar. Oh, itu nggak apa-apa. Penguasanya sendiri yang mengambil gambar. Pak Azimul silakan mau bertanya, silakan Pak Azri, ini yang punya konten yang penguasa Tahuranya nih Pak. Silakan Pak Azri. Iya, terima kasih. Kalau terkait tadi untuk pengambilan konten, kita taruhlah untuk mengambil video tentang gajah, terus tiba-tiba kita nanti buat pengolahan kompos gitu. Itu kira-kira gimana? Apakah merusak konten yang pertama atau gimana kira-kira Pak Amar? Sebenarnya nggak merusak, cuma penonton bakal berkurang gitu, karena mereka tertarik di video yang gajah, ketika video yang kedua tentang kompos dia bakal berkurang gitu. Oke, kalau umpamanya kita buat 2 akun gitu gimana kira-kira? Kalau misalnya bikin 2 akun malah capek kayaknya Bang, serius. Bakal capek sebenarnya. Karena potensi di Tahura itu ya cukup lumayan banyak
ada taman bermainnya juga, Iya. ada satwa liarnya juga, ada apalagi tanaman liar dan lain-lain. Nah, terus juga kita ada pengolahan kompos kan. Iya. Kepengennya ya semuanya itu memang harus kita buatkan jadi konten gitu. Tapi bagaimana kira-kira caranya itu? Apakah satu fokus ke situ aja atau buat akun dengan dua orang yang berbeda tapi tetap satu kesatuan gitu? Atau misalnya gini Pak Amar, bikin komposnya tetapi tetap latarnya taman hutan raya, kira-kira bisa nggak gitu? Bisa, apalagi misalnya bikin kompos tapi bikinnya itu di belakangnya misalnya ada gajah. Tidak jauh dari topik, bisa sebenarnya. Bikin kompos di belakang gajah. Izin Pak Amar, itu kompos pun kita juga mengikut sertakan kotoran gajah tuh. Campurannya bisa. Campurannya kotoran gajah memang. Bisa, itu malah masa-masa apa ya, masih nyambung. Malah orang bakal tertarik kok bisa kompos dari kotoran gajah itu, pasti mikir caranya pasti bagaimana. Jadi dia bakal ngelihat sampai habis biasanya. Oke. Terus satu lagi nih Pak Amar. Sebentar Bu. Tadi terkait yang sudah disampaikan juga sama Pak Zawil, sekiranya kita ada konten terus kita ambil video teman kita yang kira-kira itu bisa menambah view-nya kita dan subscriber-nya kita, tapi seizin yang punya video, itu kira-kira gimana Pak Amar? Gak apa-apa Bang, kalau misalnya dapat izin dari yang orangnya malah gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Oke. Mungkin itu dulu Pak Amar, terima kasih. Siap. Terima kasih. Izin Pak Amar. Siap ya Bu. Ini suasana di tempat saya ini kan mangrove sangat lebat dan besar-besar. Kira-kira menurut Pak Amar, thumbnail yang cocok atau yang semenarik mungkin apa kira-kira? Thumbnailnya tergantung Ibu membuat apa di sana. Contohnya, kalau misalnya Ibu mau memperkenalkan mangrove, ya mangrove itu fotonya dari dekat Ibu juga ada di situ kalau bisa. Iya. Kemudian misalnya pingin tahu paru dunia itu di mana, inilah silakan ke tempat saya. Seperti itu tema atau judulnya gimana Pak? Judulnya sih lama sih kok bikinnya tuh begini, ternyata paru-paru dunia. Nah Ibu fotonya mangrove tapi di akarnya Ibu fotonya. Oh seperti itu. Ya, kalau foto daun kan orang nggak tahu itu daun apa. Kalau fotonya di akarnya kan kelihatan tuh. Tapi cari akarnya jangan terlalu yang rimbun. Yang sedikit aja ya. Iya. Tak apa-apa saya di lokasi ya Pak ya. Tak apa-apa Bu. Gak apa. Nah, ada lagi Bu Nur? Kira-kira sementara itu dulu Pak. Sementara nanti kalau ada pertanyaan lagi Bu, tanya aja Bu. Nah, selagi nih Pak Amar masih di sini ya. Nah kemudian gini Pak Amar, mengenai bahasa nih kan bahasa. Ini kan kadang-kadang kan kalau teman-teman kita yang di sana kan mungkin ada yang bahasa Melayunya yang totok. Kalau misalnya berbahasa Indonesia malah tidak bagus gitu. Nah, ini kira-kira bagaimana nih kira-kira untuk penggunaan bahasa daerah? Apakah sebaiknya nih kalau misalnya kita nih misalnya orang Batam ini kan sudah biasa berbahasa Melayu. Nah sebaiknya memaksakan diri untuk berbahasa Indonesia atau tetap dengan logat yang ada? Sebaiknya kalau bisa sih bahasa Indonesia, karena kalau misalnya udah memulai konten YouTube itu dari bahasa itu bakal terlatih. Kita kan merubah karakter sebenarnya kalau udah masuk di YouTube itu merubah karakter dari bahasa juga salah satunya. Banyak yang kayak gitu Bang, yang pakai dari misalnya dari teman-teman dari Sumatera Barat ketika ngomong YouTube pakai bahasa Indonesia itu malah kaku dia. Tapi malah harus dilatih seperti itu, harus rutin. Kalau logatnya saja misalnya dipakai nggak apa-apa sebenarnya. Berarti kalau selama bahasanya itu masih lekat dengan bahasa Indonesia, seperti Melayu, Melayu itu kan ya orang pun pasti paham lah gitu. Nah, ini kira-kira bagaimana? Masih bisa tetap dipakai atau bagaimana? Masih bisa, kalau bahasa Melayu masih bisa. Berarti selama yang namanya orang Indonesia paham itu aman lah gitu. Aman. Atau bisa nggak itu malah menjadi menjadi daya tarik terhadap channelnya? Pasti bakal jadi tarik, apalagi ketika penyampaiannya itu agak unik gitu. Jadi pasti orang bakal tertarik gitu.
Iya. Cara ngomongnya itu unik gitu. Oke. Nah, dalam pengambilan video lagi nih Pak Amar, kita berbicara tentang pengambilan video. Nah, kalau Pak Amar nih kan sekarang pasti karena sudah dapat penghasilan tentu banyak peralatan kameranya. Nah, kalau dalam pengambilan kamera itu sebaiknya ya kalau memang kita mempunyai banyak peralatan, apakah sebaiknya diambil dalam satu sudut pandang saja atau misalnya kita mengambil langsung dari dua kamera, tetapi nanti dalam pengeditan kita rubah-rubah gitu sudut pandangnya atau bagaimana Pak? Kalau misalnya objeknya itu tidak bergerak, dua kamera ya bagus. Satu kamera juga bisa, yang penting tidak terlalu jauh. Jadi kalau misal pakai dua kamera, objeknya tidak bergerak, malah bagus. Jadi ketika proses editing, kameranya itu videonya jadi berubah. Jadi klik seperti kayak podcast gitu jadi. Ya. Nah, begini juga. Kan kalau dalam pengambilan kamera itu kan kadang-kadang kalau jedanya terlalu panjang, misalnya tidak bersuara, hanya penampakannya hanya itu saja, jedanya terlalu panjang kan sepertinya membosankan ya. Nah, sebaiknya bagaimana tipsnya Pak Amar? Apakah misalnya setiap 10 detik itu harus berubah view-nya atau setiap 10 detik kita harus ada pembicaraan atau tidak boleh jeda terlalu lama atau bagaimana kira-kira dalam pengambilan videonya? Kalau bisa misalnya satu video itu banyak diemnya, kalau biasa yang pas diemnya itu dipotong aja. Jadi pengambilan tuh pas kita melakukan sesuatu gitu Bang. Artinya video-video yang kira-kira terlalu bertele-tele itu nggak bagus juga berarti ya? Kalau misalnya ngomong terus malah nggak apa-apa sebenarnya. Asal ada ini ya, asal ada yang didengarkan ya. Sesuatu yang bakal kita kerjain, ngomong terus juga nggak apa-apa. Oh iya. Malah bagus sih. Berarti tidak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Kecuali kalau misalnya dia hanya gambar saja tanpa ngomong-ngomong. Pakai tulisan juga nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ngomong, kita pakai tulisan juga. Berarti ada trik-triknya juga ya. Berarti kalau misalnya memang orangnya misalnya pandai, banyak ide seperti Bu Nur nih kan banyak cakap nih. Berarti bisa Pak ya. Terus apa maksudnya menggambarkan misalnya nih mangrove ini menjelaskan tentang mangrove sambil berjalan mungkin seperti itu. Bisa. Yang penting jangan terlalu banyak goyang kalau misalnya kayak HP-nya. Mau HP-nya itu ngadep ke kita atau HP-nya itu ngadep ke objek tanpa kita juga itu malah apa. Apa tuh Bu Nur? Silakan Bu Nur. Menurut Pak Amar, tema atau panel yang bagus di kawasan mangrove ini apa? Sepanjang Pak Amar pengalaman sebagai YouTuber. Untuk di mangrove. Kalau Amar sih, kalau misalnya Amar yang bikin konten di mangrove, pasti Amar bakal mengarah ke penghuni di mangrove-nya, Bu. Ya, soalnya kan ada ular viper juga tuh di mangrove. Cuma Amar memang belum pernah nangkep di mangrove-nya. Belum arah ke mangrove-nya, ke satwa liarnya ya Pak ya? Iya, ke malamar ke satwa liar, tapi mengarah ke mangrove juga gitu. Jadi thumbnail itu Amar bakal ngarahin ke akar mangrove-nya, tapi kan nanti di sudut belakangnya bakal Amar tinggalin. Jadi orang penasaran di lingkaran itu isinya apa. Iya. Ternyata pas lihat video ternyata ada ularnya. Kalau masalah mangrove terbesar itu gimana Pak? Mangrove terbesar gimana nih Bu? Misalnya di Kabupaten Meranti ini desa kami yang memiliki mangrove terbesar dengan ukuran 80 lebih gitu Pak. Bikin aja misalnya ternyata di Riau mangrove terbesar tuh ada di sini. Tapi jangan disebutin nama daerahnya. Ya, seperti itu Pak. Iya. Soalnya kalau disebutin nama daerahnya orang nggak tahu. Kalau di sini akarnya terlalu rimbun nih Pak, seperti ini. Nah itu bagus Bu, itu bagus. Ini Bu Nur ini kayaknya berhasil nanti ini. Kalau saya lihat dari semangatnya lah. Asal jangan luntur aja Bu semangatnya Bu. Itulah Pak, saya di desa ini kurang tertarik. Ya, kesudahan. Semangat 45-nya Bu Nur. Lanjutkan. Ya, potensinya banyak Pak, cuman cara mengolahnya atau cara membuat memanfaatkannya memang belum ada yang tahu nih Pak. Perlu orang tenaga ahli yang membimbing gitu.
Nah, ini udah tenaga ahli. Pak Amar itu tenaga ahli. Usul Pak Amar aja suruh ke sana, Bu. Siap. Iya. Nah, Pak Amar kalau bisa ke sini memang harus ke sini nih. Mana tahu mau buat konten Pak Amar ke sana kan? Nah, iya. Kalau bisa Pak Amar ke sini 1 hektar ini lahan untuk Pak Amar lah nih. Aduh, iya. Mantap kali. Dapat tawaran dari Pak Amar. Pak Amar ngomong-ngomong sudah berkeluarga, Pak Amar? Belum. Belum berkeluarga. Udah ada calon, Pak Amar? Bulan 9 nikahnya, Pak. Berarti tak bisa jadikan menantu, Bu. Iya. Tak apa-apa. Yang penting bisa ke sini. Gimana menurut Pak Amar? Kira-kira kalau berkenan dengan channel Pak Amar nih, kata Pak Amar kan YouTuber nih. Saya tanya dulu ke Bu Nur ini. Di sana ada ular nggak, Bu? Ular sama monyet setiap hari ini, sore ini udah diusir tadi. Malah sampai ke bawah kolong rumah tadi ular. Ini giliran saya tanya nih ke Pak Amar. Ini kan di sana kan ada ular itu Pak Amar. Nah, kira-kira kalau kalau lihat kondisi tadi lah ya, Pak Amar tertarik nggak kira-kira membuat konten di tempat Bu Nurhaya nih kira-kira? Pastilah, pasti. Karena situ kan mangrove-nya lumayan luas, Bu ya. Jadi itu bakal jadi daya tarik. Amar bakal ke sana gitu. Cuma nggak tahu kapan. Di area izin lokasi saya aja 79 hektar nih Pak, padat mangrove-nya. Wah, itu pasti banyak banget ularnya, Bu. 79 hektar. Wah, itu Pak. Cuman sekali-sekali munculnya Pak, tidak dipelihara. Nah, kalau itu Amar udah tahu spotnya, pasti dapat di sana. Nah, yang tadi 1 hektar jadi nggak, Bu? Kalau Pak Amar ke sana? Buktikan dulu ke sini, baru deal. nanti Pak Amar sudah ke sana, nanti Ibu bilang tak ada lahannya lagi. Ini bintang nih Pak Amar sama Bu Nurhaya kayaknya nih. Mana Bu Nurhaya nih? Tak ada suara lagi nih. Masuk iya, ini mau melihatkan hutannya Pak. Enggak, nanti kan tadi kan Bu Nur kan bilang kalau Pak Amar ke sana lahan 1 hektar untuk Pak Amar. Ini jangan-jangan lahan orang pula Ibu kasih sama Pak Amar. Lahan mangrove mana bisa diperjualbelikan Pak? Ah, itulah kan berarti apa? Janji-janji palsu aja berarti. Bapak tahu juga kan? Nggak mana tahu Ibu punya tanah bersertifikat, sana kan tak tahu juga kita kan. Nih Pak Amar ini udah terharu kayaknya nih. Ada keseraian mata ya. Ini kan Bu Siti ini sedang jalan-jalan nih Pak Amar. Kalau lihat kondisinya, kondisi ular itu di mana dia Pak? Agak masuk dalam sih sebenarnya, dari jembatan. Oh, berarti ular itu tidak mau daerah-daerah yang ini ya, dekat-dekat dengan manusia. Kalau dekat jembatan biasanya malam. Oh, malam malah ya? Iya. Ularnya kalau di sana di Bakau itu beracun atau? Ada yang berbisa, ada yang tidak berbisa. Oh, beracun gitu. Pak. Beracun ya Ibu? Tahu Ibu ya? Bahaya Pak. Pernah Ibu ada orang yang kena gitu? Ada di desa ini 2-3 orang pernah kena patuk ular tapi bisa diselamatkan. Apa akibatnya Bu? Hah? Apa akibatnya? Ya demam tinggi Pak. Ada yang pandai menyedut bisanya di sini. Berarti Ibu tunggulah Bu. Nanti Pak Amar mungkin kalau punya rencana bisa itu ke tempat Ibu Bu. Ya Pak Amar ya. Bisa. Menikah aja lah dulu. Gimana? Ibu tanya lah Pak Amar gimana cepat ke tempat Ibu. Ya menikah aja lah dulu Pak Amar. Siap. Nanti takutnya nanti ke tempat Ibu tak jadi pula bulan 9 Pak Amar menikah. Baiklah kawan-kawan, ini ya, sudah... Jangan serius sangat. Gurau-gurau kita. Boleh pula serius sangat kan, kalau serius itu tak enak pula kan. Baik teman-teman, kami kira ini ya sudah hampir 1 jam kita berbincang-bincang dengan Pak Amar ini tentang ya gayanya berbeda ya. Ini gayanya gaya warung kopi. Kalau tadi kita sebelumnya kita gaya serius ya. Nah, tetapi biasanya kalau gaya warung kopi itu lebih cepat masuknya karena agak santai gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan inspirasi juga, karena dalam
Tadi yang titik-titik poin yang saya tangkap. Sebelum saya akhiri Pak Amar, Siap. Ini Bu Ranti ini punya lokasi katanya. Lokasinya itu kan dia Bu Ranti ini di mana Bu Ranti? Iya, izin Pak. Halo Pak. Ya, di mana Bu Ranti? Dengar suara saya Pak? Ya, dengar Bu. Dari tadi pengen tanya, cuman jaringan nggak bagus Pak. Tanyalah Bu, cepat lah Bu, ini waktu 2 menit lagi Bu. Gini Pak Amar ya, perkenalkan saya Ranti dari KTH Batu Tilam, dari Riau Pak ya. Kami itu kan produknya air terjun wisata Batu Tilam sama kopi Pak ya. Jadi kan kita buat pemasarannya kan lewat YouTube nih Pak. Iya. Nah kita kan harus rajin buat ngupload ke YouTube video-videonya buat ada tontonan buat para penontonnya kan Pak. Iya. Masalahnya Pak di tempat kami itu jaringan mati total Pak, otomatis kami nggak bisa upload dalam waktu yang secepatnya gitu. Jadi kan buat ngumpul-ngumpulkan foto ataupun video dokumentasi lainnya kita harus di TKP, sedangkan di TKP nggak ada jaringan gitu Pak. Jadi gimana tuh Pak? Ini agak bingung, soalnya memang harus ada jaringan. Gitu Pak masalah ya. Kalau keluar nggak bisa ya? Apa Pak? Kalau keluar gitu nggak bisa, atau cari titik di mana ada sinyal itu nggak bisa? Nggak ada Pak, dia memang mati total Pak. Adanya tuh udah dilipat kain baru ada Pak. Wah, ini yang nggak bisa di ini ya sebenarnya. Emang susah sebenarnya, memang harus ada sinyal. Kalau misalnya mau ngupload video harus sinyal. Jadi kalau di sana memang ada sinyal ya mau gimana lagi gitu. Susah sebenarnya. Ya setidaknya kumpulin aja videonya, udah diedit, baru ketika keluar, langsung upload semuanya. Jadi mungkin Bu Ranti setiap minggu itu khusus untuk upload, jadi videonya sudah jadi gitu ya Pak Amar ya? Iya, videonya udah jadi, nanti pas ketika dapat sinyal, upload satu-satu. Tapi bisa dijedain aja yang tadinya. Jamnya kan bisa diatur sama tanggalnya. Gitu Pak ya. Oke Bu Rani, ada lagi? Cukup? Itu aja sih dulu Pak. Oke, baik kawan-kawan.